Shalom, bersama saya Ilyas Yaakobus Lilis. Di video kali ini kita akan membahas tentang tokoh teologi sosial, yang dimana saya mengambil tokoh teologi sosial saya, yaitu seorang tokoh yang bernama Ralph Dahrendorf. Kita akan melihat latar belakang dari Ralph Dahrendorf. Ralph Dahrendorf melihat suatu realita dalam konteks sosial yang melatar belakangi pemikirannya. Ralph Dahrendorf yakni revolusi politik dan revolusi industri. Seperti yang kita ketahui dalam konteks yang terjadi, yakni pada masyarakat di Eropa, terutama di abad ke-19 dan awal abad ke-20. Nah, Ralph Dahrendorf ini merupakan seorang sosiolog yang berasal dari Jerman, yang lahir pada tahun 1929 di Hamburg, Jerman, dan meninggal pada tanggal 17 Juni tahun 2009 di Köln. Ralph Dahrendorf dikenal dalam bidang sosiologi, khususnya dalam analisis konflik dan analisis kekuasaan. Dengan demikian, Ralph Dahrendorf menemukan teorinya yang berkaitan dengan konflik. Teori konflik dapat diketahui secara umum dari background yang dapat melihat segala sesuatu melalui perubahan dan perkembangan dalam suatu konteks sosial yang bersifat statis. Karena itu, dalam struktur sosial menurut teori konflik tidak berwajah statis melainkan dinamis atau dialektis. Secara spesifik, teori konflik dialektika yang dikemukakan oleh Dahrendorf adalah sanggahan terhadap pandangan-pandangan person dan terhadap teori struktural fungsional secara keseluruhan. Dalam kerangka pemikiran untuk membangun teorinya, Ralph Dahrendorf ada beberapa pemikiran yang melatar belakangi pemikiran Ralph Dahrendorf, melakukan kombinasi atau modifikasi teori konflik yang ada, lebih khususnya mengambil model dari teori konflik Marx dan Weber. Pemikiran dua tokoh penggerak teori konflik ini dikaji secara mendalam oleh Dahrendorf, lalu secara cerdik dijadikan pijakan melalui separuh penerimaan dan separuh penolakan. Tetapi perlu untuk kita ketahui bahwa Ralph Dahrendorf juga terjebak dalam suatu lingkaran struktural fungsional yang dikritiknya secara mendalam, yang pada dasarnya fokus perhatiannya terkait dengan otoritas posisi asosiasi yang dikoordinir secara imperatif, kepentingan kompleks dalam kelompok-kelompok kepentingan, dan kelompok konflik adalah tim-tim yang menurut para sosiolog berdasarkan dengan fungsionalisme struktural. Namun di balik kerangka itu, Dahrendorf juga telah melahirkan kritik penting terhadap pendekatan yang pernah dominan dalam sosiologi yang dianggap telah gagal menganalisis konflik sosial. Isi pemikiran tokoh yaitu pemikiran teori menurut Ralph Dahrendorf. Ralph Dahrendorf menemukan teorinya yang berkaitan dengan konflik. Menurut Ralph Dahrendorf, konflik akan muncul melalui relasi-relasi sosial dalam sistem. Oleh karena itu, konflik tidak mungkin melibatkan individu ataupun kelompok yang tidak berhubungan dalam sistem. Teori Ralph Dahrendorf memperkenalkan jika relasi-relasi di struktur sosial ditentukan oleh kekuasaan. Adapun kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan atas kontrol dan sanksi yang memungkinkan pemilik kekuasaan memberikan perintah dan meraih keuntungan dari mereka yang tidak berkuasa. Dan Ralph Dahrendorf juga
menekankan tentang kekuasaan otoritas seseorang, seperti dalam sebuah sistem, seperti sebuah lembaga atau kampus yang memiliki otoritas tertinggi adalah rektor. Jadi otoritasnya untuk menempatkan seseorang dosen untuk menjadi dosen tetap atau tidak, karena itu otoritas dari seorang pemimpin. Karena itu selalu ada waktu dalam setiap struktur yang perlu untuk dipergunakan dengan peran yang baik. Dengan demikian, dalam pandangan Ralph Dahrendorf, konflik dalam suatu kepentingan menjadi sesuatu yang tidak dapat terhindarkan dari relasi antara pemilik kekuasaan dan mereka yang tidak berkuasa. Awalnya, Dahrendorf merumuskan teori konflik sebagai teori parsial yang ditempatkan untuk menganalisis fenomena sosial. Kemudian, ia melihat masyarakat memiliki dua sisi yang berbeda, yakni kerjasama dan konflik. Oleh sebab itu, Dahrendorf menganalisis konflik sosial dengan perspektif dari sosiologi fungsionalisme struktural. Untuk menyempurnakan teorinya, dia juga mengadopsi teori perjuangan kelas Marxian untuk menyusun teori kelas dan pertentangan kelas dalam masyarakat industri. Kritik terhadap teori konflik. Dalam pandangan terkait dengan teori ialah teori yang lahir dalam menggantikan fungsionalisme struktural. Oleh karena itu, dalam perkembangan selanjutnya, fungsi organisasi atau struktural segera mendapat serangan yang terus meningkat melalui dari beberapa segi, yaitu fungsionalisme struktural dituduh secara politis konservatif, tidak mampu menangani perubahan sosial karena berfokus pada struktur-struktur yang statis dan tidak mampu menganalisis konflik sosial secara memadai. Teori konflik dapat diakomodir dalam studi mengenai struktur-struktur dan lembaga-lembaga sosial. Pada umumnya, teori tersebut sedikit lebih dari sekedar serangkaian pendirian teori yang kerap bertentangan secara langsung dengan pendirian fungsionalis. Untuk itu, dalam kerangka pemikiran Ralph Dahrendorf terhadap teori konflik menjadi sumber dari beberapa analisis kritis untuk dianalisis kembali, termasuk pemikiran kritis Ralph Dahrendorf sendiri. Hasil analisis kritis itu sebagai berikut, yang kita bisa lihat bahwa bila dibandingkan dengan fungsionalisme struktural, teori konflik tergolong tertinggal perkembangannya dari teori yang tak secanggih fungsionalisme. Mungkin karena merupakan teori turunan. Yang berikut model Dahrendorf juga tak secara jelas mencerminkan pemikiran Marxian seperti yang ia nyatakan. Teori konflik merupakan terjemahan yang tak memadai dari teori Marxian ke dalam sosiologi. Teori konflik lebih banyak kesamaannya dengan fungsionalisme struktural ketimbang dengan teori Marxian. Penekanan Dahrendorf pada hal-hal seperti sistem atau asosiasi yang dikoordinasikan secara paksa, posisi dan peran secara langsung, mengaitkannya dengan fungsionalisme struktural. Akibatnya, teorinya menderita kekurangan yang sama dengan fungsionalisme struktural. Misalnya, konflik tampak muncul secara misterius dari sistem yang sah, sebagaimana dalam fungsionalisme struktural. Selanjutnya, teori konflik menderita berbagai masalah konseptual dan logika seperti yang dialami fungsionalisme struktural. Seperti fungsionalisme struktural, teori konflik hampir seluruhnya bersifat
makroskopik, dan akibatnya sedikit sekali yang ditawarkan kepada kita untuk memahami pemikiran dan tindakan individu. Fungsionalisme dan teori konflik Dahrendorf adalah tak memadai karena masing-masing hanya berguna untuk menerangkan sebagai saja dari kehidupan sosial. Sosiologi harus mampu menerangkan keterlibatan maupun konflik, struktur maupun perubahan. Dengan demikian, pemikiran dari Ralph Dahrendorf mencerminkan pandangan multidisiplin dan memiliki pengetahuan yang signifikan dalam sosiologi dan ilmu sosial secara umum. Kita bisa melihat dari analisis teologis dalam kehidupan sosial, tentu kita sebagai umat Kristiani tidak menginginkan yang namanya konflik itu terjadi dalam kehidupan kita. Seperti seorang anak yang bisa memilih untuk lahir dari keluarga sederhana atau miskin, begitupun dengan konflik hadir dalam kehidupan sosial, tidak memilih mana-mana orang yang kaya atau orang-orang yang sederhana atau miskin. Tetapi ketika kita dalam tatanan kehidupan sosial, kita terkait dalam suatu struktur sosial, maka mau tidak mau, suka tidak suka, tetap harus mampu untuk menghadapi yang namanya konflik, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Karena itu perlu untuk kita melihat bersama dalam teori konflik yang dipaparkan oleh seorang Ralph Dahrendorf. Ralph Dahrendorf merupakan seorang sosiologi modern yang berasal dari Jerman. Karena itu perlu untuk kita dipahami bahwa konflik adalah perselisihan atau pertentangan yang terjadi di antara suatu individu dengan individu lainnya, suatu kelompok dengan kelompok lainnya, suatu individu dengan suatu kelompok, atau sebaliknya, suatu kelompok dengan suatu individu. Karena itu perlu adanya kemampuan untuk melihat pada inti persoalan dan memandang jauh ke depan akan dibawa kemana persoalan yang dihadapi tersebut. Untuk menentukan kemana arah penyelesaian konflik tersebut, maka perlu adanya suatu rekonsiliasi. Karena dengan hadirnya suatu rekonsiliasi tersebut dapat membangun kembali hubungan suatu individu dengan individu lainnya, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok, dengan berbagai keutuhan pihak yang lebih besar yang disebut dengan terlibat langsung dalam suatu sistem sosial di mana konflik itu berlangsung. Seperti yang dikatakan dalam Injil Markus pasal 2 ayat 17b, "Aku datang bukan untuk memanggil orang-orang benar, melainkan orang berdosa." Dalam ayat ini mau menyatakan bahwa kita semua yang mengaku pengikut Kristus atau orang Kristen, tentunya dalam kehidupan kita tidak pernah luput dari yang namanya konflik, yang mencerminkan bahwa kita manusia tentunya adalah berdosa seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam surat Roma pasal 3 ayat 3, "Tidak ada yang benar." Sebagai orang yang tidak benar, kita semua memiliki motivasi-motivasi yang berbeda di dalam pelayanan kita di gereja. Karena itu konflik hadir dalam kehidupan sosial kita. Jadi dalam mengetahui tentang teori konflik, yakni unit analisis teori konflik berada di tingkat makro yang memusatkan perhatian pada struktur sosial dan institusi sosial berskala luas. Teori konflik menekankan pada dominasi kelompok tertentu oleh kelompok lain, melihat keteraturan sosial yang didasarkan atas manipulasi dan kontrol oleh kelompok dominan, dan memandang perubahan sosial yang terjadi secara cepat dan menurut cara yang tak tertukar ketika kelompok-kelompok subordinat mengguluti kelompok yang semula dominan. Saudara-saudari, mungkin cukup sekian kita sampai di sini. Video kali ini kita akan lanjut di
video-video yang akan datang. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Thank you.